Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Julianti dari jurusan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Kali ini saya sedang bersama dengan Kameta dari Forum Pembauran Kebangsaan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Halo. Saya di sini ingin mereview suatu buku obituari mengenai kisah salah satu tokoh nasional perempuan yang dikenal sebagai penjahit bendera merah putih, yaitu Ibu Fatmawati, yang berjudul dengan Catatan Kecil Fatmawati. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan dulu mengenai identitas buku obituari ini, yang berjudul Catatan Kecil Fatmawati, diterbitkan oleh Yayasan Fatmawati pada bulan Mei 2020 dengan jumlah halaman 72 halaman. Jadi di sini saya ingin menceritakan mengenai latar belakang dari buku ini terlebih dahulu. Buku Catatan Kecil Fatmawati ini ditulis sebagai bentuk refleksi dari perjalanan hidupnya. Melalui buku ini, beliau menuliskan mengenai pengalaman, kenangan, dan pandangannya terhadap berbagai peristiwa penting yang ia alami selama menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Ia tidak hanya bercerita sebagai istri seorang tokoh besar, tetapi juga sebagai seorang perempuan, ibu, dan warga negara yang menyaksikan langsung perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Dalam setiap catatannya, Fatmawati menggambarkan bahwa kehidupan yang dijalaninya dengan penuh ketulusan dan kesederhanaan. Ia ingin agar generasi penerus dapat memahami makna perjuangan, bukan hanya dari sisi politik dan peperangan, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan keikhlasan hati. Buku ini hadir sebagai bentuk warisan nilai tentang keteguhan, pengorbanan, serta peran perempuan dalam perjalanan bangsa. Baik, di sini saya akan menceritakan mengenai masa kecil Fatmawati. Dalam buku ini diceritakan bahwa masa kecilnya saat di Bengkulu. Ia lahir dalam keluarga yang sederhana namun memiliki prinsip hidup yang kuat. Ayahnya, yang bernama Haji Hasanuddin, dikenal sebagai seorang tokoh Muhammadiyah yang berpendirian teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta pendidikan. Sedangkan ibunya, yang bernama Khadijah, digambarkan sebagai sosok perempuan penyayang yang menanamkan nilai kesopanan, ketekunan, dan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Sejak kecil, beliau tumbuh dalam suasana keluarga yang religius dan disiplin. Ia belajar untuk hidup sederhana, mandiri, dan selalu menghargai orang lain. Dalam catatannya, Fatmawati sering menuliskan bagaimana didikan keluarganya membentuk kepribadiannya yang tegas namun tetap lembut. Keluarga menjadi tempat ia belajar tentang kejujuran, keikhlasan, serta pentingnya menolong sesama. Lingkungan tempat ia dibesarkan juga turut memengaruhi cara pandangnya terhadap kehidupan. Di Bengkulu saat itu masih dipenuhi semangat perjuangan dan semangat belajar. Selanjutnya, izinkan saya untuk menceritakan mengenai pertemuan Fatmawati dan dengan Soekarno. Fatmawati pertama kali bertemu dengan Soekarno saat beliau menjalani masa pengasingan di Bengkulu. Dalam buku ini, ia menggambarkan Soekarno ini sebagai sosok yang berwibawa, cerdas, dan memiliki semangat juang tinggi yang mampu membangkitkan rasa cinta tanah air di hati rakyat. Melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang dilakukan oleh Soekarno, kedekatan mereka ini tumbuh dalam suasana yang sederhana namun penuh makna. Rasa kagum Fatmawati terhadap perjuangan dan keberanian Soekarno perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat, hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah. Namun bagi Fatmawati, pernikahan ini bukan sekedar kisah cinta, melainkan awal dari perjalanan hidup baru sebagai pendamping seorang pejuang bangsa. Baik, selanjutnya mengenai kehidupan Fatmawati sebagai istri dan ibu bangsa. Setelah menikah dengan Soekarno, Ibu Fatmawati menjalani kehidupan yang penuh tanggung jawab dan pengorbanan. Ia tidak hanya menjadi pendamping seorang pemimpin bangsa, tapi juga seorang ibu yang mengurus keluarga di tengah situasi perjuangan. Dalam buku ini diceritakan bahwa Fatmawati ini menggambarkan kesehariannya yang sederhana, seperti menemani suami, membesarkan anak-anak, dan tetap berusaha menjaga ketenangan rumah tangga meski sering menghadapi tekanan politik serta jarak karena tugas yang dirasakan oleh Soekarno. Sebagai istri seorang tokoh besar, Fatmawati menyadari bahwa kehidupannya tidak bisa lepas dari perjuangan rakyat dan bangsa. Namun di balik itu, ia tetap menunjukkan keteguhan hati, kesabaran, dan keikhlasan yang besar. Ia meyakini bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan di medan politik, tetapi juga melalui peran seorang ibu dan istri yang mendukung dari balik layar dengan penuh cinta dan pengabdian. Baik, di sini selanjutnya mengenai masa perjuangan. Di dalam buku ini terdapat banyak sekali kisah perjuangan yang menunjukkan ketulusan dan keberanian seorang perempuan di masa-masa penting bangsa.
Salah satu yang paling mengesankan adalah ketika Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia menjahit bendera itu dengan tangannya sendiri menggunakan kain sederhana di tengah suasana penuh harap dan ketegangan menjelang proklamasi. Bagi Fatmawati, bendera tersebut bukan sekedar simbol kemerdekaan, tetapi juga lambang pengorbanan, kesetiaan, dan cinta seorang ibu kepada bangsanya. Selain itu, Fatmawati juga menulis tentang suasana perjuangan setelah kemerdekaan. Ia menceritakan bagaimana rakyat masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan di tengah keterbatasan. Bagaimana keluarga pemimpin negara harus hidup dengan kesederhanaan dan bagaimana dirinya tetap berusaha kuat di tengah perubahan besar yang terjadi. Dari kisah-kisah itu terlihat keteguhan Fatmawati dalam menghadapi cobaan tanpa kehilangan kelembutan dan rasa kemanusiaannya. Berdasarkan kesimpulan yang saya ambil setelah membaca buku obituari mengenai catatan kecil Fatmawati, disampaikan banyak sekali nilai kehidupan yang dapat dijadikan teladan. Fatmawati menggambarkan keteguhan, keikhlasan, dan pengabdian yang tulus dalam setiap peran yang ia jalani sebagai istri, ibu, maupun bagian dari perjuangan bangsa. Ia menunjukkan bahwa semangat juang tidak selalu diwujudkan dengan tindakan besar, melainkan melalui kesetiaan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjadi pengingat bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh para tokoh besar, tetapi juga oleh sosok-sosok sederhana yang berjuang dengan caranya sendiri. Fatmawati menegaskan bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan di medan perang atau melalui politik saja, tetapi juga lewat ketabahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang menunjukkan bahwa cinta tanah air bisa diwujudkan dalam bentuk yang sederhana namun bermakna dalam. Seperti yang beliau lakukan, seperti menjahit bendera, mendukung perjuangan suami, atau sekedar menjaga semangat dalam keluarga agar tetap teguh di masa sulit. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin bagi Kameta ada tanggapan? Baik, terkait masalah review buku, kebetulan lagi kita habis memperingati Hari Pahlawan. Jadi kita bisa katakanlah bahwasanya tema review yang hari ini kita angkat itu adalah memang menyesuaikan dengan tematik nuansa Hari Pahlawan, memperingati Hari Pahlawan. Yang mana memang Ibu Fatmawati Soekarno itu bisa kita katakan sebagai salah satu tokoh pahlawan nasional. Tidak hanya sekedar dia berperan tugas sebagai seorang istri yang mendampingi suami akan perjuangan-perjuangan yang dilalui oleh Bung Karno dan juga sebagai seorang ibu, tetapi ada peran-peran andil juga dalam pada masa perjuangan kemerdekaan itu yang dia ikut membantu rembuk bersama dengan kedua orang tuanya, termasuk ya ke salah satu tokohnya yaitu Bapak Hasanuddin yang memang bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh ulama besar Muhammadiyah di Bengkulu pada saat itu. Memang ini sangat sangat penting sekali sih untuk bisa mungkin obituari ini dan buku yang memang bisa di teman-teman untuk bisa baca pun nanti ada bisa lihat di Gramedia atau cari buku tentang Fatmawati secara lebih mendetail dari segi perjuangannya. Dan satu sisi di sini ada ditampakkan keteguhan yang dilakukan oleh Ibu Fatmawati itu terhadap masalah nilai-nilai dalam sebuah pernikahan atau rumah tangga. Bahwasanya beliau sebagai perempuan, beliau tidak ingin Bung Karno waktu itu melakukan ada poligami dan beliau lebih memilih untuk berpisah pada saat itu pada saat itu ya akhirnya pada saat beliau berpisah pun Bung Karno berada di Jalan Proklamasi, Bu Fatmawati tetap berada ada di rumah yang ada di sekarang kita ketahui rumah itu ditempati oleh Mas Guruh Guruh Soekarno Putra di Jalan Brawijaya. Gitu. Jadi ini penting banget buat teman-teman juga untuk mengetahui bahwasannya siapa sih sosok-sosok perempuan yang memang pada saat perjuangan dalam hal proklamasi itu ada tokohnya tuh siapa aja. Mungkin tidak hanya sekedar Ibu Fatmawati, tapi mungkin nanti dari teman-teman bisa mencari tahu sejarah-sejarah itu tetap harus generasi kita tuh dari level milenial dan Gen Z kita harus pelajari dan cari tahu bahwasanya balik bagaimana bangsa ini bisa terbentuk itu juga ada andil dalam pembentukan sejarah yang terjadi. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita lakukan untuk masa sekarang gitu. Kurang lebih begitu. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Kameta. Kita tetap harus
mencari tahu dan Betul. mempelajari mengenai pahlawan-pahlawan kita. Tuh, apalagi ini kan masih dalam konteks memperingati Hari Pahlawan ya, Betul. masih baru beberapa hari. Jadi nuansa semangat mengenai memperingati Hari Pahlawan itu kita patut renungkan, patut kita teruskan. Tahu nggak slogannya? Apa tuh Kak? Lupa juga sih slogannya. Pokoknya intinya jangan melupakan sejarah karena Jas merah. jas merah. Jangan Jas- melupakan sejarah. Sama satu lagi pesannya, rajin dalam hal membaca buku, nggak cuma hanya sekedar digital. Tuh, jadi buku-buku yang ada di belakang ini, teman-teman juga bisa baca banyak banget ragam-ragam aspek subjek yang memang bisa dibaca dan bisa dipelajari. Kurang lebih begitu. Betul. Jadi mungkin sekian dari kami. Siap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.